berusahalah untuk mencari calon pasangan atau calon besan dari lingkup keluarga yang baik. Ya, dari lingkup keluarga yang baik. Ukuran kebaikan apa Bu? Akhiratnya atau dunianya? Ya, ingat ya, jadi kalaupun dunianya kelihatan baik tapi akhiratnya kurang baik, jangan langsung disimpulkan. Diperbaiki dulu. Sebab nanti maaf penyesalannya dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa kita akan mengaji bersama. Dan kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Akan menemukan pasangan itu sesuai dengan karakteristiknya. Yang baik ketemu yang baik, yang kurang baik akan ketemu dengan yang kurang baik lagi. Biasanya kalau ada yang merasa saya kurang baik kok dia baik, biasanya Allah ingin merubah si kurang baik itu menjadi lebih baik. Dan prosesnya seperti ditolak si A, ditolak si B, tiba-tiba ketemu hal yang lainnya, ini yang lebih istimewa sesuai dengan karakternya. Ada seorang perempuan kemudian udah berencana menikah, lepas bertemu yang terakhir, menikah keduanya, ternyata dipertemukan sesama ahli Quran. Dan Allah hanya menginginkan seseorang yang bisa mendukung kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Karena itu, kalau sudah menikah, sudah punya pasangan, maka yakinkan itulah yang terbaik, yang ditanamkan kebahagiaan di dalamnya, maka saling mengisi. Kalau sudah berpasangan, jangan pernah sedikit pun memikirkan pasangan orang lain, tapi fokuskan pada pasangan pribadi untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu. Nah, buat yang belum menemukan pasangan, janganlah bersedih, tetaplah bersabar dan teruslah memperbaiki diri. Nah, barangkali ketika Anda memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, nah di situ Allah menyiapkan supaya Anda itu bertemu dengan pasangan jodoh yang terbaik untuk Anda. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Maaf ya, tidak salah. Seorang perempuan pun berupaya mencari suami yang ideal untuknya. Jadi pencarian itu tidak hanya dari laki-laki. Kalau perempuan pun merasakan sudah mesti ada pendamping hidup dalam dirinya, maka jika dia berusaha menemukan kriteria itu tidak salah Bu, silahkan. Atau orang tua ingin mencarikan, tidak ada masalah. Dan kalau sudah ada, jangan menyimpan rasa terlalu lama sehingga nanti berpotensi kecewa di kemudian hari ketika dia diambil orang lain. Ya, utus seseorang untuk bisa datang, utus seseorang untuk menemui keluarganya, untuk bisa mendapatkan kepastian kira-kira setuju enggak. Ya, di sini kita yakini bahwa jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kita juga berhak untuk memilih pasangan kita. Gak hanya laki-laki yang boleh memilih, tetapi perempuan juga berhak untuk memilih pasangannya. Ya, tapi ingat, kita itu mungkin bisa memilih pasangan kita, tetapi anak-anak kita itu tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Jadi pastikan carilah pasangan yang tepat, jodoh yang terbaik untuk Anda. Yuk kita lanjut. Kalau engkau dapatkan pasanganmu, dia berperilaku hal yang kurang wajar bagimu dari karakternya, satu, jangan marah dulu kata Allah. Yang paling indah apa? Yang paling indah, sabar dulu. Ini bahasa tafsirnya ya. Karena aku pasangkan dia denganmu, karena kelebihanmu itulah yang menyempurnakan kekurangannya. Gitu. Saya dipasangkan pada istri saya karena kekurangan saya yang sempurnakan istri saya, bukan pada perempuan lain. Begitu sebaliknya, kekurangan di istri saya yang disempurnakan. Ya, jadi berbahagialah kalau kita itu menemukan kekurangan pada pasangan kita. Ya, karena dipasangkan dengan kita, karena ditetapkan oleh Allah SWT, kita sebagai pelengkap kekurangannya. Dan ingat,
kita jaga aib atau kekurangan di dalam keluarga kita, jangan sampai kita ceritakan, kita sebarkan kepada orang lain. Ya, kita lanjut. Berusahalah untuk mencari calon pasangan atau calon besan dari lingkup keluarga yang baik. Ya, dari lingkup keluarga yang baik. Ukuran kebaikan apa, Bu? Akhiratnya atau dunianya? Ya, ingat ya. Jadi kalaupun dunianya kelihatan baik tapi akhiratnya kurang baik, jangan langsung disimpulkan. Diperbaiki dulu. Sebab nanti maaf, penyesalannya dalam. Betul dari keturunan yang kaya, anak pejabat, tapi ketika menikah ternyata perilakunya itu begitu kasar, menderitanya lama. Pelan-pelan, ajari dulu, tanamkan dulu supaya mendapatkan nilai kebaikan yang utama. Ya, betul sekali kata Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi, carilah pasangan yang baik, terutama baik dalam hal akhiratnya, dan juga pastikan keluarganya. Orang tuanya itu mau nggak menerima dirimu dan juga menerima keluargamu. Ya, karena banyak di masyarakat kita orang-orang itu bisa menerima pasangannya tetapi tidak mau menerima keluarga dari pasangan itu, orang tuanya. Dan juga orang tua itu bisa menerimamu tapi tidak bisa menerima orang tuamu. Ada juga yang seperti itu. Jadi ya, carilah pasangan yang mau menerimamu dan juga mau menerima keluargamu, dan juga orang tuanya juga bisa menerimamu dan juga menerima keluargamu. Ya, seperti itu ya. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Dan terima kasih telah menemani saya untuk mengaji bersama. Dan di sini saya juga masih belajar. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mungkin kata-kata yang nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau mungkin kata-kata saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin kalau ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.